Nah, kita sambut saja biar kita dengar langsung apa yang telah terjadi, bagaimana dia bisa berpindah dari keyakinannya dan sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus dan dia hadir untuk menjadi berkat, untuk bersaksi kepada kita semua. Ya, selamat kita sambut narasumber kita, Ibu Endang. Selamat malam, Ya, shalom. Malam, shalom Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, sehat Pak. Haleluya. Bu, handsfree-nya bisa agak dekat itu, mic-nya dekat ke mulut supaya suaranya lebih besar. Ya, halo Pak. Oh ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, suara saya kedengaran Ibu? Ya, jelas Pak. Ya, terima kasih Ibu Endang sudah hadir. Ibu mau berbagi dengan kita tentang apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Ibu ya. Dan Ibu bisa menceritakan kepada kita semua supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan lewat apa yang Ibu bagikan nanti mereka juga bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang baik yang mengasihi setiap manusia. Dan bagaimana ya ini bunyinya agak ini ya. Ibu bisa cabut dulu Bu, baru colok lagi Bu. Itu headsetnya. Ya, teman-teman kita lagi coba ini maksimalkan dulu ini perangkat karena udah Pak. Oke. Bu agak dekat sedikit Bu ininya mic-nya dipegang Bu supaya ya. Oke. Ya, oke, mantap ya. Oke, jadi Ibu Endang ini akan menceritakan perjalanan imannya, bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupannya karena di dalam perjalanan imannya pada saat beliau mempunyai sesuatu yang didoakan secara khusus waktu beliau masih di iman yang lama, setiap kali beliau sholat ternyata ada satu sosok, itulah Tuhan Yesus yang menghampiri dan menyatakan diri kepada beliau. Nah, itulah yang terjadi. Nah, saya pikir saya tidak perlu ceritakan ya, nanti Ibu Endang sendiri yang ceritakannya supaya lebih jelas ya, lebih mantap karena Ibu Endang yang mengalami. Oke Ibu, saya persilakan Ibu menceritakan kesaksian Ibu, dimulai dari latar belakang dulu ya Bu. Oke. Ya, oke, silakan Ibu. Shalom, nama saya Endang Wahyudati, asli saya di Magelang. Dari Magelang, kuliah saya di Semarang, dan saya berlatar belakang keluarga Muslim semua. Tidak ada satupun yang beragama selain Muslim. Jadi saya memang punya latar belakang Muslim, keluarga Muslim, orang tua saya juga cukup ketat untuk mendidik saya beragama itu dengan sholat yang rajin, ngaji dan sebagainya. Kebetulan keluarga saya itu ABRI, bapak saya ABRI. Hampir semua keluarga saya berasal dari ABRI, om saya, adik-adik bapak saya semua ABRI. Terus kami 3 bersaudara. Saya yang paling bungsu. Kakak saya yang pertama di Jawa, kemudian yang kedua di Magelang, yang kedua di Jogja, dan terakhir saya. Itu aja sih untuk latar belakang saya. Saya kuliah di Semarang ya, mengambil Fakultas Kedokteran dari Universitas Islam Sultan Agung dengan latar belakang semua teman hampir beragama Islam. Memang ada yang beberapa beragama Buddha, ada beberapa beragama Kristen, tapi saya sendiri waktu itu masih beragama Islam dan aktif di organisasi himpunan mahasiswa Islam, guru ngaji di masjid yang ada di kampus itu, mendidik adik-adik tingkat dan juga yang memang dari luar Unisula untuk belajar agama. Memang saya ikut tim mengajar di situ.
Jadi Ibu maksudnya waktu di tempat kuliah itu ada juga yang Buddha ya? Ada Buddha, ada Kristen, ada Hindu juga ada Pak. Cuman kalau pelajaran tetap kita berlatar belakang Islam semua. Tapi Karena kami nggak saling universitas mengganggu sih. ya universitasnya adalah Universitas Islam Semarang Islam, apa bagaimana? ya, ya Universitas Oh, Islam Sultan Agung. oke 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 ya. Jadi itulah apa latar belakang daripada Ibu Endang ya, bahwa dia berkuliah di di Universitas Islam Agung ya. Nah, Sultan boleh tahu Agung. Ibu kenapa Ibu memilih Universitas Islam? Apakah karena background Ibu dari keluarga yang taat agama atau bagaimana, Bu? Uh, enggak sih Pak, sebenarnya saya waktu itu pengen ke negeri tapi nggak diterima. Diterimanya di Hmm. daerah Pontianak tapi bukan jurusan Fakultas Kedokteran dan Hmm. jurusan lain, dan karena jauh orang tua saya nggak memperbolehkan. Akhirnya dengan pertimbangan ya udah kamu pilih aja sekolah yang dekat, hanya saya masuk ke Universitas Islam Sultan Agung itu Pak. Oh, iya iya iya. Nah, Ibu apa tadi mengatakan bahwa Ibu juga adalah seorang guru ngaji. Boleh diceritakan background Ibu, dari mana Ibu dapat pengetahuan untuk mengaji sehingga Ibu bisa mengajarkan bagi orang lain, kepada orang lain. Itu bagaimana ceritanya, Bu? Background saya sih bukan dari pesantren atau apa, bukan Pak, karena memang dari kecil Hmm. udah dididik untuk ngaji, seperti apa, diajarin ngaji orang tua dan sebagainya. Jadi uh, sudah terbiasa untuk baca Al-Quran. Setiap puasa juga kita baca Al-Quran sampai khatam kayak gitu Pak. Jadi teman-teman bilang, Endang kamu bisa lah bantuin kami untuk ngajar. Ya udah saya siap untuk ngajar. Jadi memang otodidak sih saya, maksudnya hanya belajar, bukan dari yang harus pesantren atau apa, enggak sih, dari orang tua yang kebetulan memang pendidikan agamanya ketat ke kami anak-anaknya, jadi kami ngikutin alur orang tua gitu. Berarti orang tua dari keluarga yang taat beragama ya. Jadi itulah yang mempengaruhi Ibu sampai istilahnya pandai ngaji dan Ibu bisa membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain, begitu ya, Bu? Iya betul Pak. Nah, terus saya mau tanya, Ibu ngajar ngaji itu di mana pada waktu itu? Apa di kampus? Apa di pertemanan atau di mana Ibu ngajar ngaji? Di kampus Pak, jadi di kami kan Universitas Islam Sultan Agung itu punya kampus terbesar lah di Asia Tenggara untuk Universitas Islam se-Indonesia gitu. Jadi waktu itu. Oh, Universitas Islam yang terbesar di Asia Tenggara ya? Masjidnya Pak. Oh, masjidnya. Ya, terus kami punya kayak kumpulan himpunan mahasiswa Islam kayak gitu, dari yang tingkat universitas sampai ke tingkat kota Semarang gitu. Terus hanya pas pemilihan guru-guru ngaji, tim ngaji itu saya dipilih sama teman gitu yang pimpinan di situ untuk ngebantu, kira-kira mau nggak Dang, kamu ada waktu nggak? Karena kalau kita di fakultas kedokteran kan memang lumayan sibuk Pak untuk bagi waktu antara ngaji, antara ikut ngajar itu sama untuk kuliah. Tapi saya memang waktu itu ya udah nggak apa-apa, saya minta jamnya yang kira-kira longgar. Akhirnya mereka kasih lah. Akhirnya saya memang ngajar di situ untuk semua jurusan, maksudnya yang memang ingin belajar ngaji di masjid itu. Ya, oke Bu. Jadi terus di dalam pendidikan Ibu ikuti dari orang tua yang taat beragama, kira-kira seperti apa yang Ibu alami pada waktu itu? Misalnya, apakah Ibu dipanggilkan guru ngaji juga di rumah pada waktu itu? Atau dilatih langsung oleh orang tua atau seperti apa, Bu? Kegiatan Langsung sama orang tua. langsung sama orang tua? Oh,
oke. Berarti orang tua memang pada dasarnya orang yang taat beragama ya, Bu ya? Iya, Pak. Nah, oke. Terus selanjutnya bagaimana, Bu? Kok Ibu artinya dari apa? Dari orang yang taat beragama, dari orang yang sudah beberapa kali khatam Al-Quran. Al-Quran. Itu kok bisa jadi pengikut Tuhan Yesus itu gimana ceritanya, Bu? Awalnya itu suatu hari teman saya tetangga gitu, Islam juga, dia bilang, "Dang, kayaknya ada film bagus, yuk kita nonton," gitu. Oh, Islam juga tetangga. Terus ya Oh. udah yuk nonton gitu. Saya berdua dengan dia, maksudnya dia teman perempuan, Pak. Terus kami nonton. Nah, saya itu juga nggak mudeng yang film itu apa, yang menarik di mana. Saya waktu itu belum ngerti gitu. Kata dia, bagus kok Dang, bagus, banyak loh yang nonton. Dia bilang gitu. Akhirnya saya ikutlah nonton. Ternyata Yesus of Nazareth itu. Nah, itu temannya itu dia kan Islam. Dia tahu nggak itu film apa, Bu? Sampai ngajak Ibu Endang. Dia nggak tahu, cuma dia dengar gini, banyak loh Dang yang nonton film itu, heran aku, kayaknya pasti bagus kalau banyak yang nonton, dia bilang gitu. Jadi kita sama-sama nggak tahu, Pak. Oh, ya. Justru sama-sama tidak tahu, jadi kepengen nonton. Iya, Pak. Terus bagaimana kejadiannya? Ibu bisa ceritakan secara lengkap sama kita. Jadi saya nonton film itu. Terus dari mulai awal cerita sampai akhir itu, saya tuh nggak berhenti nangis, Pak. Saya mikir gini, kasihan banget. Saya waktu itu bilangnya Nabi Isa ya Pak, kasihan banget ya perjalanan hidup Nabi Isa itu sampai disalibkan, dia harus membela orang membela diri orang itu agar dia tetap bisa hidup benar, tapi dia sampai disalibkan. Pokoknya sepanjang jalan saya belum mengerti yang benar ceritanya bagaimana maksudnya. Cuman saya dari film itu saya ngambil kesimpulan, sebegitu baiknya ya orang ini ya. Begitu banyak dia berkorban untuk kita. Kalau misalnya kita ada di dalam Nabi Isa itu kayaknya tentram hidup kita gitu. Nah, sejak nonton itu saya pulang, saya bilanglah ke orang tua, Pak, saya barusan nonton film ini gitu. Terus saya mau masuk ke Kristen. Langsung bapak saya, marah lah gitu. Sampai saya dikurung lah di kamar waktu itu. Kok cuma gara-gara film aja kamu pengen pindah agama gitu. Jelas bapak saya nggak setuju lah untuk yang seperti itu, karena dia pikir apa sih yang ditonton cuma film gitu aja sampai mempengaruhi hidup kamu, sampai mempengaruhi pendirian kamu, sampai mempengaruhi agama kamu gitu. Ya udah saya dikurung lah Pak waktu itu. Saya diam aja, nangis saja isinya. Tapi udah selesai, bapak saya bilang gini, itu pilihan kamu, tapi bapak tidak mau menyetujui, merestui sekarang. Kalau memang nanti suatu saat Tuhan izinkan kamu, ya terserah. Tapi yang sekarang ini mungkin bapak akan mengizinkan, dia bilang. Jadi intinya bapak mengizinkan, ya enggak. Ini kan cuma ngomong, bapak bilang gitu kan. Ini kan cuma ngomong, bukan bapak bilang iya. Tapi kalau suatu saat nanti Tuhan memang bukan pakai bahasa mengizinkan, kalau memang Gusti Allah gitu ya, Gusti Allah memang menghendaki kamu untuk berubah, ya itu urusan kamu, itu tanggung jawab kamu. Yang jelas bapak sama ibumu nggak boleh. Udah titik lah sampai di situ, udah selesai kayaknya, semua kayak buntu Pak, udah nggak kepikir lagi untuk ke Kristen, nggak kepikir lagi untuk berdebat-debat terus dengan bapak. Yang ada sih cuma saya ngerasa kayak ada yang ganjil di hati saya. Kalau misalnya saya sholat, saya apa, kayak ada yang kok nggak pas sih, kok kayak saya nggak
seperti orang lain kalau sholat merasa tentram atau apa gitu, kok enggak ya gitu. Saya kayak merasa tetap gelisah, saya tetap merasa apa, walaupun saya tetap sholat, tetap ngaji dan sebagainya gitu Pak. Terus itu berlanjut sampai saya kuliah. Kuliah juga saya masih biasa aja, kebetulan teman satu kos saya kan semua Islam, berjilbab semuanya, saya nggak berjilbab. Terus yang nggak ada sih pembicaraan masalah perpindahan agama, nggak, saya juga masih diem. Cuman pas memasuki tahun keempat kuliah ya waktu itu, saya sholat dengan lebih lagi gitu untuk suatu permintaan yang memang saya benar-benar untuk usia saya yang misal 24 tahun tuh sholat untuk minta jodoh lah gitu Pak. Jadi siapa sih sebenarnya jodoh saya gitu. Saya sholat tahajud, sholat istikharah gitu. Terus setiap hari, setiap malam. Terus tiba-tiba ya itu Pak, uh, ada pada saat saya sholat tahajud, istikharah itu di atas jam 12 kan biasanya saya lakukan itu, ada bayangan seorang laki-laki berjubah putih, berjenggot, tapi matanya teduh banget, nggak ngomong apa-apa. Setiap saya sholat istikharah, setiap sholat tahajud, nggak pernah ngomong apapun. Cuma tangannya itu seperti orang mau memeluk gitu. Gimana ya? Yang paling saya suka sih matanya sih, jujur. Matanya tuh tajam tapi sejuk gitu, kayak menenteramkan. Kalau jadi bukan tatapan mata yang marah, walaupun tatapan mata itu tajam gitu. Dan itu terus berlanjut sampai saya penasaran. Saya kan aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Bukan hanya di kampus, tapi juga di Semarang, di kotanya kan. Jadi tingkat kota madya. Sampai saya ngomong ke teman saya, kalau ketemu laki-laki yang berjubah putih, berjenggot, terus rambutnya bukan rambut kita lah, kayak kecoklat-coklatan gitu, kasih tahu ya, kenalin. Teman saya juga bingung, siapa sih Dang, siapa gitu. Ya nggak tahu, pokoknya kenalin aja kalau kalian ketemu. Tapi nggak, ternyata sekian lama itu nggak ada Pak yang seperti itu, nggak ada sama sekali. Jadi saya pikir, oh memang nggak ada ya, berarti bukan itu jodoh saya. Siapa? Bukan di sini jodoh saya, macam bukan di himpunan HM ini. Tapi siapa ya, pikir saya gitu. Nah, terus kuliah saya berlanjut sampai saya koas di rumah sakit. Waktu itu saya ingat di RST, rumah sakit RST Semarang ya. Kebetulan satu tim saya ada yang namanya Eli, dia orang Kristen. Saya cerita ke dia karena dia nanyain ke saya, Nang, kenapa tiap tengah malam kamu selalu bangun, selalu sholat, selalu tahajud kan, kalau Islam kan cukup 5 waktu itu, dia bilang, kenapa kamu tengah malam sholat tahajud, sholat istikharah. Terus saya jelaskan juga ya, memang kalau orang Islam kalau punya hajat, punya keinginan ya memang harus ditambah dengan sholat itu, saya bilang gitu. Terus dia nanya, emang keinginanmu apa? Terus saya nggak jawab sih, saya cuma ngomong, Li, setiap saya sholat itu selalu ada bayangan seorang laki-laki berjubah putih. Saya ceritakan seperti yang saya bilang tadi kan. Teman saya tuh sampai bingung, laki-laki berjubah putih, ngomong nggak ngomong, tapi kayak orang memeluk saya. Terus dia diem gitu. Terus, kamu tahu nggak yang namanya Yesus? Gitu, dia nanya gitu. Iya, kenal. Kalau di Kristen, bukan kenal, saya maksudnya tahu. Kalau di Kristen kan Yesus, kalau di saya kan Nabi Isa. Iya. Kamu yakin nggak itu dia? Ya nggak tahu aku, Lin. Udah sini, kamu mau saya doakan nggak? Tapi berdoa sesuai dengan agama saya ya. Kan saya bingung Pak, kalau berdoa sesuai dengan agama dia gimana gitu kan. Sementara kami kan beda agama. Terus ya udah, yuk kita masuk aja ke ruang koas, dia bilang gitu. Terus dia doain saya. Aku pengen doain kamu, Dang. Nggak tahu apa yang terjadi nanti ke depannya. Yang penting aku pengen doain kamu. Itu. Terus dia doain saya. Ya, setelah selesai itu, hati saya seneng gitu, kayak lega, kayak beban saya itu terangkat. Saya tenang. Terus saya bilang, Li, sejauh apa sih kamu percaya sama Yesus? Lah kan itu Tuhan kundang, ya aku mesti percaya sama dia. Oh gitu.
Jadi kamu bukan Tuhannya, maksudnya seperti Tuhan saya gitu kan ya. Kalau di Islam kan ada Tuhan ya Pak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya Pak. Terus dia bilang, itu kan Bapak di surga Dang, dia bilang gitu. Waktu itu jelasinnya ke saya, tapi saya nggak mudeng juga. Terus saya diem sampai suatu saat dia bilang gini pas hari Minggu, Dang mau nggak ikut aku gitu. Kemana? Ke gereja. Hah? Ke gereja? Kalau orang Kristen kan nggak boleh, kalau orang Islam nggak bisa ke gereja, Li. Dia bilang, enggak Dang, cuma ikut aja Dang, dengerin Dang. Nemenin aku nggak bisa, Li. Kalau orang Islam nggak bisa masuk anu em, masuk apa gereja itu nggak bisa sama sekali, Li. Sebentar aja Dang, dia bilang gitu. Kalau dia memang hari Minggu libur karena memang untuk koas, kalau untuk yang beragama Kristen kan libur. Kalau saya yang Islam memang gantiin posisi dia. Ayo Randang, absennya bolos aja, dia bilang. Kok anehnya saya nurut loh Pak. Saya ikut aja padahal dalam batin saya bingung. Terus harus ngapain Li nanti di gereja? Ya nggak apa-apa, kamu diam aja gitu. Ya udah saya ikut di gereja. Ya memang benar saya diem karena ketidaktahuan saya benar-benar diem. Saya tidak menikmati karena memang nggak tahu. Cuma saya ngerasain uh, enak gitu loh Pak, tenang masuk ke gereja itu tenang gitu. Hanya itu sebatas itu. Terus uh, sampai kemudian ya itu nggak ada pembicaraan lagi. Eli juga gini, waktu kami sama-sama lulus dia bilang gini, Dang, suatu saat kalau ada terjadi perubahan di kamu, kamu telepon saya ya. Perubahan apa Li? Kita nggak tahu, Dang. Kita nggak tahu. Pokoknya kamu cerita, telepon aku ya, walaupun kita nggak pernah ketemu lagi, mungkin setelah lulus. Dia bilang, ya. Dia bilang, oke. Terus setelah lulus kan saya kerja di Jakarta. Dia tetap di Semarang. Dan anehnya dia lulus dokter tapi tidak praktek dokter, Pak. Dia malah pelayanan di gereja. Eli itu. Kalau saya tetap uh, kuliah, tetap bekerja di Jakarta, terus sampai satu saat saya ketemu dengan seseorang yang akhirnya menjadi suami saya ya. Tapi dia orang Kristen memang. Dan ya kami berteman biasa gitu, nggak mikir kemana-mana, enggak. Karena kan sudah jelas batasannya bahwa dia Kristen, saya Islam, udah nggak mungkin lagi gitu. Cuma kita berteman. Sampai kemudian kita dekat, dia bilang, kamu bersedia nggak masuk Kristen? Saya kan otomatis menentang, Pak. Ya enggak lah, masa keinginan ke situ, tapi nggak berani. Saya nggak berani untuk bilang, ya saya masuk Kristen gitu. Nggak berani, Pak. Karena kan saya mikir semua keluarga saya pasti menentang gitu. Terus karena kami dekat, saya malah ngomong ke dia, apa kamu masuk Islam aja? Terus dia bilang, aku nggak bisa masuk Islam. Sesayang-sayangnya aku sama kamu, aku tuh anak laki-laki pertama di keluarga. Aku harus jadi contoh. Dan semua keluarga aku Kristen, kami Kristen yang fanatik. Jadi nggak bisa. Ya udah sama-sama nggak bisa. Saya bilang gitu terus. Saya bilang ya udah kita sholat kita doa masing-masing aja lah. Kamu berdoa sesuai agamamu, saya berdoa sesuai agamaku. Kalau memang Tuhan mempertemukan ya kita dipersatukan entah gimana caranya. Nah di dalam saya sholat tahajud itu saya kan udah praktek di klinik Pak. Di klinik itu ada seseorang yang uh, bisa untuk tentang agama itu pinter gitu Pak. Dan saya ngobrol ke dia cerita tentang uh, teman dekat saya ini, terus dia bilang gini, Dokter Endang bisa baca huruf huruf Arab gundul, dia bilang gitu. Huruf Arab gundul itu yang nggak ada tanda tajwid apanya gitu. Saya bilang bisa Pak, tapi nggak lancar banget. Baca dok setelah sholat. Nanti akan ada petunjuk, tapi petunjuk itu bukan berupa terus ngomong atau apa enggak, tapi kalau memang itu jodoh dokter ya itu nanti akan dilancarkan, tapi kalau enggak ya Tuhan akan kasih jalan yang lain, dia bilang gitu. Ya emang benar saya lakukan itu Pak. Tapi ya, anehnya
kami bukannya makin jauh tapi dekat. Terus akhirnya ada kesepakatan, kamu masuk Kristen. Terus saya bilang, oke, tapi tunggu 1 kali Lebaran lagi. Waktu itu Lebaran udah dekat ya Pak, tinggal beberapa bulan. Saya pengen merayakan Lebaran. Terus saya ada satu syarat, kalau memang kamu bisa jawab pertanyaan saya, baru saya bisa memenuhi keinginan kamu. Terus saya ngomong ke dia, kenapa sih kalau di kalian sebagai orang Kristen itu kalau berdoa harus melalui Yesus, Nabi Isa? Kenapa nggak langsung? Harusnya kan langsung aja, kenapa harus melalui perantaraan Nabi Yesus, Nabi Isa, melalui perantaraan Yesus. Kalau di aku kan langsung, walaupun ada Nabi Muhammad, tapi kan langsung ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdebatlah dengan saya. Setiap dia berdebat, saya bantah. Saya berdebat, saya bantah. Akhirnya dia kesel sendiri kayaknya, terus langsung bilang ini, udah kamu kamu belajar Marguru aja, kamu ke Pendeta Sidabutar. Kamu belajar dari situ, dia bilang gitu. Ya udah, oke, kalau memang gitu, kalau kamu nggak bisa menjawab pertanyaan saya, ya nggak apa-apa. Terus akhirnya kami ngadep ke pendeta itu kan, terus pendeta itu cuma ngomong, Endang, besok kamu bawa Al-Quran ya. Saya bingung. Ya Amang, saya bawa Al-Quran. Akhirnya besoknya benar, saya bawa Al-Quran, dia bawa Alkitab, dia pakai Alkitab. Ya dari situlah kita kupas semuanya, bukan semuanya sih, menurut saya itu udah maksimal yang saya mampu gitu Pak. Jadi saya bertanya seperti yang pertanyaan saya ke teman saya itu, terus saya juga bertanya tentang yang lain lagi, terus beliau menjawab yang tentang Tritunggal dan sebagainya gitu. Karena saya ngomong kalau sampai Amang bisa meyakinkan saya siapa Yesus Kristus, terus kenapa berdoa harus melalui Yesus, kenapa tidak bisa langsung ke Tuhan. Kalau Amang bisa nerangkan itu dan saya meyakininya, saya bersedia masuk Kristen saat ini juga. Dan ternyata memang benar. Penjelasan beliau itu benar-benar luar biasa, yang saya udah nggak bisa bantah lagi pun dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran juga ada tentang Yesus Kristus ini. Jadi saya udah nggak bisa berkutik lagi, saya langsung telungkup di situ, saya nangis. Saya langsung bilang, Amang, saya masuk Kristen. Saya mau menjadi anak Tuhan. Itulah saya. Pertama kali saya mencetuskan itu di depan seorang pendeta yang memang benar-benar setiap jawabannya itu udah nggak bisa lagi dibantah. Padahal saya udah bolak-balik ke Al-Quran ini, tetap aja beliau luar biasa. Itu yang banget saya kenang, yang nggak bisa saya lupakan. Akhirnya saya benar langsung bilang, tapi kamu masuk Kristen bukan karena paksaan temanmu kan, maksudnya bukan karena paksaan calon suamimu kan. Saya cerita emang dari SMP, cuman yang benar-benar saya yakin saya harus masuk Kristen, saya harus menjadi anak Tuhan itu penjelasan Amang. Saya bilang gitu. Akhirnya ya udah, kalau orang lain mungkin berguru berapa bulan, ya saya cuma 2 hari itu aja saya berguru. Terus kemudian pas hari Minggunya saya langsung dibaptis untuk menjadi orang Kristen. Ya sampai sekarang ini Pak, jadi itulah titik balik saya untuk mengambil keputusan bahwa saya dari Islam ke Kristen. Setelah saya menyatakan diri untuk Kristen itu, masuk gereja pertama kali pun saya juga bingung, karena saya walaupun udah Kristen tapi kan nggak ngerti apa-apa. Sampai Bu Endang, ya bisa diulang sedikit, kenapa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Butar-Butar itu, Sidabutar, sehingga Ibu langsung yakin apa? bahwa bisa dengar suara saya? Iya, dengar Pak. Ya, apa yang disampaikan sama Pendeta Sidabutar sampai Ibu terus memutuskan untuk mau ikut Tuhan Yesus? Apa yang beliau sampaikan tadi? Ya beliau itu menerangkan tentang Tritunggal itu Pak. Terus
mujizat-mujizat yang udah Tuhan Yesus lakukan dan sebagainya. Banyak sih Pak waktu itu yang membuat saya udah nggak bisa ngomong lagi. Terus dia juga bilang, coba buka, kan di Al-Quran juga ada tentang Tuhan Yesus. Dia bilang gitu, dan memang iya sih, benar sih. Emang di Al-Quran juga bahwa penyelamat umat manusia dan sebagainya itu memang hanya Tuhan Yesus, bukan 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 yang nabi yang lainnya gitu Pak. Itu yang akhirnya saya mengambil keputusan, ya saya memang harus masuk Kristen gitu. Haleluya. Nah, Ibu bisa jelaskan sedikit supaya orang yang mendengarkan ini bisa lebih paham. Ibu melihat sosok itu pada saat Ibu sholat, itu Ibu lihat pada saat Ibu buka mata apa tutup mata, Bu? Sholat kan kita menengadahkan tangan gitu Pak. Iya. Itu kalau saya sholat ya kalau udah berdoa memandang kiblat gitu Pak. Jadi bisa tutup mata. Nggak ada bedanya sih Pak. Pada saat saya tutup mata juga beliau bayangan berjubah putih itu muncul. Kalaupun terbuka mata dia ada di depan kiblat saya gitu Pak. Depan saya kan tembok gitu Pak. Di situ juga muncul Pak gitu. Jadi emang setiap saya berdoa selalu mau saya pejamkan mata atau saya terbuka, tapi memang saya sih lebih seringnya terbuka sih. Jadi saya bisa mandang bener-bener yakin bahwa ada sosok bayangan seperti itu gitu Pak. Iya. Jadi memang Tuhan Yesus itu nyata ya Bu, bahwa iya Pak. Dia bukan hanya ditulis di dalam Alkitab, tapi dia memang benar-benar real yang bisa menyatakan diri karena memang dia maha hadir dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Oke, Bu. Ya, Terus itu terjadi beberapa kali, Bu. Apa setiap kali Ibu sholat atau bagaimana ceritanya tuh? Setiap kali, Pak. Setiap kali sholat, setiap kali saya meminta jodoh gitu, Pak. Tapi maksud saya setelah kesini-sinian, jadi saya mikir gini, mungkin itu hanya pikiran saya ya bahwa saat sholat minta jodoh, mungkin itu arti yang sebenarnya bahwa memang saya harus beralih menjadi anak beliau, menjadi anak Tuhan. Ya itulah jodoh saya menjadi anak Tuhan gitu. Itu jadi pikiran saya jadi begitu Pak, bukan jodoh secara umum gitu, enggak Pak. Jadi saya setelah mikir ke sini, oh iya ya berarti yang dimaksud jodoh, saya doa berjodoh itu ya berjodoh dengan Tuhan Yesus ini gitu. Iya. Dengan segala perjuangan saya yang banyak banget rintangannya itu, akhirnya saya berjodoh gitu. Haleluya, luar biasa ya. Terus setelah Ibu ketemu pendeta Sida Butar itu, terus kemudian Ibu memutuskan untuk mengikut Tuhan. Iya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu berarti Ibu langsung dibaptis 2 hari kemudian ya? Iya, pas hari Minggunya langsung dibaptis. Jadi kalau orang lain ya mungkin berguru itu agak lama gitu, karena mungkin mengupas tentang Alkitab itu panjang, terus lagu-lagu rohani dan sebagainya. Kalau saya nggak melewati itu sih, hanya berdebat aja dengan pendeta Sida Butar itu, udah saya udah menyatakan diri saya sampai saya nangis ke dia bahwa saya masuk Kristen. Ya udah, dia langsung hari Minggunya langsung dibaptis gitu. Jadi itulah kilas balik ya, tindakan yang meyakinkan Ibu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan ya. Iya. Nah, setelah Ibu memutuskan untuk terima Tuhan Yesus dan dibaptis, itu apa yang terjadi, Bu? Dari keluarga atau dari teman atau dari siapa gitu? Maksudnya tantangannya, Pak? Iya. Apakah Ibu mengalami tantangan misalnya
orang tua marah atau keluarga atau mungkin tidak dapat warisan atau diusir atau apa? Gimana Bu tantangannya? Kebetulan waktu saya mengambil keputusan untuk masuk ke agama Kristen menjadi anak Tuhan itu orang tua saya udah meninggal. Oh, Papa sudah Tak, meninggal. Bapak Ibu udah meninggal. Tapi bukan Oh, Bapak gara-gara Ibu. Bapak Ibu meninggal terus saya masuk Kristen, enggak. Bukan, karena memang Hmm. dari panggilan jiwa saya, Pak. Jadi saya Oh, izin masuk Kristen itu izin ke kakak saya, mas saya ya kalau orang Jawa, Jawa bilang mas, sama Mbak Yu saya. Kalau mas hmm. saya nggak menentang, dia bilang Hmm. itu memang pilihan kamu, nggak apa-apa kalau memang teman. Kalau suatu saat kamu ada masalah, entah masalah apapun dalam kehidupan kamu, mau rumah tangga kamu atau apapun, jangan sampai kamu kembali ke agama lamamu. Tetap kamu di agamamu yang mau kau jalani ini. Itu. Kalau Mbak Yu saya nggak ada komen apa-apa sih. Cuman yang Hmm. menentang luar biasa itu om saya. Jadi adik Om. dari om ya, adik dari ibu saya, adik kandung dari ibu saya. Yang Oh. kebetulan waktu itu mau berangkat haji ya. Wah, sebelum berangkat haji udah marahnya minta ampun. Udah nggak mau ketemu saya. Kamu kan tahu ya, kalau boleh nggak Pak pakai bahasa yang saya ceritakan ini nanti. Jadi beliau bilang gini, kamu tahu nggak kalau yang masuk surga itu kan hanya orang Islam. Kalau orang Kristen tuh nggak akan masuk surga. Dia bilang, yang Hmm. diterima yang diterima Tuhan itu cuma orang Islam. Terus kamu nanti kalau bapakmu, ibumu kan udah meninggal, kamu kan nggak bisa ziarah karena kamu orang Kristen. Jadi gimana kamu cara mendoakan orang tuamu? Wah, udahlah pokoknya macam-macam. Hmm. Kamu tuh salah pergaulan, kamu inilah itulah sampai kamu menentang. Gak ada kan di keluarga kita yang agama Kristen, dia bilang itu. Terus akhirnya saya cuma ngomong gini, Om, kita kan ke depannya nggak tahu apakah kita mau masuk surga atau enggak, saya bilang gitu. Ibaratnya nih saya dari Jakarta nih. Om saya kebetulan di Jakarta, Pak. Saya ikut Om waktu saya kerja di Jakarta. Saya di Jakarta, kita di Jakarta nih mau pulang ke Magelang, kan bisa lewat Semarang, bisa lewat Jogja ya. Mungkin Om lewat Jogja, saya lewat Semarang. Sama kan tujuannya ke Magelang, saya bilang gitu. Tapi kita kan nggak tahu apakah kita benar-benar nanti selamat sampai ke Magelang atau enggak. Saya bilang gitu. Jadi lewat jalan mana yang ditempuh kita itu adalah pilihan kita. Jadi kalau misalnya Om harus ke melewat Jogja, maksudnya Om tetap di sebagai Islam ya, monggo saya kebetulan memilih ini, saya bilang gitu. Tambah marah lah dia. Pokoknya saya nggak akan nganggap kamu sebagai ponakan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya ke situ om saya itu besok 2 hari lagi apa 3 hari lagi mau naik haji itu berangkat haji udah nggak mau nemuin. Hanya tante aja yang mau turun nemuin saya. Itu om saya udah marah besar itu. Terus ya udah mau gimana kalau orang udah marah kan nggak mungkin dibujuk-bujuk terus Pak. Ya udah saya pulang. Saya bersama waktu itu calon suami ya. Saya pulang terus uh, pas beliau pulang dari haji, nggak tahu kenapa beliau tuh manggil saya. Nangis dia bilang, maafin Omu ya, kemarin ngomong kasar, maki-maki kamu. Kok setelah di tanah suci, kayak kebayang kamu terus, dia bilang. Akhirnya Om pikir mungkin itu udah jalanmu untuk masuk Kristen. Ya udah silahkan, dia bilang gitu. Tapi dengan catatan apapun yang terjadi jangan sampai kamu kembali ke agamamu yang lama. Kalau emang kamu udah memutuskan. Jadi seperti mas saya beliau ngomongnya. Ya udah intinya ya merestui setengah merestui lah, merestui ya, enggak juga iya gitu. Tapi ya kita jalan terus lah. Tetap 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 kami jalan, tetap saya tetap jalan sebagai orang Kristen. Itu kalau tantangan di keluarga, kalau tantangan di lingkungan sekitar, di sini di tempat saya di rumah ini, maksudnya di Sukabumi ini, satu kampung cuma saya yang Kristen, Pak. Jadi banyaklah ya gimana ya,
pernah ngalami juga rumah dilempari. Oh. Pernah ngalami juga ada mercon meledak di depan praktek saya. Ada, Pak. Setiap tahun, hampir itu setiap tahun. Anak saya kalau pulang sekolah dikeroyok di ujung jalan. Ya kebetulan anak saya bisa karate sih, Pak. Jadi walaupun saya nggak ngajarin untuk berkelahi, tapi dia mungkin membela diri gitu. Pokoknya banyak sekali yang di sini tantangan. Boleh tahu kenapa sampai ada mercon yang meledak? Apa karena persoalan iman atau bagaimana, Bu? Seperti Iman, Pak. Oh, iman. Ya, iman. Karena mereka tahu bahwa Ibu tidak orang sama Kristen dengan mereka. Ya. Jadi waktu itu pun kami mengadakan doa di rumah ini gitu, Pak. Pertangyangan atau doa bersama gitu ya, Pak. Sampai didatangi MUI untuk wilayah sini, terus RT, RW segala didatangi. Alasannya kenapa nggak izin? Padahal kami mah udah izin. Gitu. Jadi dicari-cari banyak kesalahan gitu. Tapi akhirnya ya ngomong baik-baik lah kami, jadi mereka awalnya memang nggak terima gitu, kita berbeda dengan mereka. Tapi puji Tuhan sih kalau sekarang saya udah enjoy lah, udah nyaman di sini, karena kalaupun ada kegiatan keagamaan mereka minta apa sumbangan atau apa saya berikan. Pokoknya saya nggak lepas dari mereka gitu. Jadi saya tetap baik sama yang ustadz, sama ibu-ibu pengajian di sini, kayak gitu. Saya membaur tapi bukan mengaji ya, Pak, cuma membaur, ngobrol apa kayak gitu aja, bukan ikut mengaji, nggak mungkin lah itu. Mereka juga tahu kan. Terus setiap Idul Raya Kurban saya dapat daging kayak gitu. Mereka bagi juga ke saya gitu. Jadi mereka sih udah welcome sih ke saya untuk lingkungan di sini gitu. Kalau yang untuk lempar-lempar itu udah enggak lagi sih, udah 2 tahun 3 tahun ini enggak lagi, Pak. Dulu tuh sampai pintu praktek saya sampai jebol gara-gara dilempar batu, mercon dan sebagainya. Tapi puji Tuhan sekarang udah mulai bagus sih hubungan kami, maksudnya mereka bisa nerima saya gitu. Puji Tuhan, Bu. Nah, kalau Ibu praktek, apakah ada pengecualian? Misalnya, Ibu kan Kristen nih. Iya, Pak. Lupa saya cerita. Dihindari atau bagaimana, Bu? Bisa diceritakan? Iya, Pak. Lupa saya cerita itu. Awal-awal saya praktek memang ada banyak, sedikit kasus lah, banyak lah kasus gitu, Pak. Jadi yang misalnya yang berobat haji gitu kan. Tadinya mereka nggak tahu kalau saya Kristen. Tapi kan mungkin entah lihat foto, entah lihat apa gitu ya, mereka ngerti. Terus akhirnya ada juga Pak Haji yang ngomong, Ibu Kristen ya? Iya Pak. Wah, kalau Kristen itu berarti kalau mau nyuntik, mau ngobati nggak pernah berdoa dong. Gimana tuh Bu kalau nggak pernah berdoa, pasiennya pasti nggak sembuh, dan sebagainya dan sebagainya. Terus saya jawab, ya kalau kami ya berdoa tetap setiap saat Pak berdoa. Kalau orang Kristen itu tidak ada batas waktu untuk berdoa. Kita setiap saat selalu berdoa, Pak. Saya bilang gitu. Jadi kalau misalnya pun saya mau batin pasien, mau megang pasien dan sebagainya, saya pasti berdoa. Tapi kan tidak perlu Bapak harus dengar apa yang saya doakan. Saya bilang gitu. Saya bisa berdoa dalam hati. Tapi kalau misalnya Bapak kira-kira ragu dengan yang saya lakukan, ya nggak apa-apa Pak. Misalnya Bapak berobat ke tempat lain daripada berobat itu kan sugesti Pak. Kalau Bapak nggak percaya ke saya ya nanti malah repot. Tapi anaknya itu nggak mau, tetap ke saya. Akhirnya kami obatin. Ya puji Tuhan kan terus akhirnya sembuh. Jadi Bapak itu, Pak Haji itu, dari Pak Haji, Bu Hajinya, sampai anaknya, cucunya, semua berobat ke saya. Terus dari lingkungan yang mereka nggak tahu Islam, nggak tahu saya Kristen, akhirnya dari mulut ke mulut kan tahu, oh Dokter Endang Kristen gitu. Terus
setiap hari Minggu mereka udah hafal kalau dari jam 7 sampai jam 1 siang, jam 2 itu saya pasti tutup. Jadi mereka udah hafal kalau oh iya dong saya mau datang berobat. Oh iya hari Minggu. Oh iya berarti nanti aja lah dong pulang dokter sembahyang. Mereka nyebut saya sembahyang gitu. Nanti pulang sembahyang jam 2-an ya. Iya, saya bilang gitu. Jadi mereka udah tahu, puji Tuhan. Kalau dulu sih memang agak susah untuk meyakinkan karena memang sekitar sini nggak banyak yang Kristen. Bisa dihitung jari lah Kristen. Apalagi kalau saya ada panggilan ke kampung-kampung gitu ya mereka agak agak gimana gitu. Tapi dengan berjalannya waktu mereka nggak ngelihat saya dari sisi agama sih. Itu puji Tuhannya itu Pak. Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Artinya Ibu bisa jadi berkat di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ya. Nah, Amin. terus selama Ibu mengikut Tuhan Yesus, kira-kira apa saja mujizat-mujizat yang terjadi sehingga itu menguatkan iman Ibu? Mujizat itu ya salah satunya mengubah karakter. Emang jujur Pak, kalau karakter itu luar biasa. Saya merasa diubahkan karena saya tuh dulu tipenya orang emosi, terus nggak bisa denger sama sekali orang ngomongin saya. Kalau saya diomongin sedikit aja saya denger, entah saya dari ke telinga saya sendiri atau melalui orang lain, mau di manapun orang itu saya kejar. Pasti saya tanya, apa sih alasan kamu ngomong bla 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 gitu. Pasti itu udah pokoknya capek Pak waktu itu kalau inget sama saya gitu. Itu nggak bisa enggak. Itu kayaknya udah emang karakter saya dulu. Iya Pak. Betul betul. Terus minimal ditanya ya, kenapa kamu ngomong gini? Iya, benar. Jadi capek mengklarifikasi kalau sekarang saya mengingat itu sih Pak. Jadi kayaknya ngapain sih dulu gitu. Terus emosi juga pasti Pak. Itu kan pasti berkaitan dengan emosi gitu. Terus saya juga nggak gampang memaafkan gitu. Walaupun oke lah kamu saya maafkan, itu kayak cuma di mulut aja gitu. Padahal di dalam hati saya masih selalu mengingat-ingat setiap kesalahan dia gitu Pak. Masih dendam ya Bu? Wah itu dendam Pak. Terus setelah saya lebih mengenal Yesus, semakin saya bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, semakin saya mempelajari ya bagaimana Yesus dan sebagainya, karakter saya itu diubahkan pelan-pelan. Jadi kalau saya dulu pendendam, jadi saya mengampuni mengampuninya orang itu gitu Pak. Bisa loh, padahal dulu saya nggak bisa sama sekali Pak. Bisa loh seperti itu. Terus saya nggak peduli lagi orang mau ngomong apa, mau apa tentang saya, mau apa, nggak apa-apa, saya diem aja. Justru kadang-kadang saya koreksi, kenapa ya orang ini ngomongin saya ini gitu. Mungkin justru saya yang salah, saya koreksi gitu. Berarti kalau memang saya yang salah, berarti saya harus berubah. Kalau memang ternyata dia yang salah, ya udah diamin aja gitu. Bisa begitu Pak sekarang. Kalau dulu boro-boro sama sekali, capek ngejar ke sana kemari sampai ketemu orangnya. Di telepon nggak bisa, di apa nggak bisa ya datangin gitu. Kalau sekarang mah saya bodo amat Pak gitu. Terus yang kedua, mujizat yang mungkin gimana ya, tentang masalah keluarga lah Pak gitu. Saya sempat ada masalah keluarga dengan suami, yang saya pikir waktu itu setelah sekian tahun membuat segalanya itu di luar dugaan, mujizat. Makanya emang benar mujizat. Sampai pendeta saya juga kaget. Saya bilang, mereka bilang gini, pendeta saya kan kebetulan suami istri. Ini luar biasa Bu Endang. Bagaimana Bu? Tadi sempat hilang suaranya. Masalah dengan suami bagaimana?
Oh ya, tentang suami, pokoknya kita ada masalah sampai uh, kita beberapa tahun lah mengalami masalah rumah tangga gitu, Pak. Oke, baik. Tadi sempat terputus ya, Bu. Jadi Ibu bisa lanjut tentang masalah dengan suami itu seperti apa, Bu, tadi? Bentar, Pak. Udah, Pak, ini, Pak. Pas, Ya, udah pas belum gambarnya? ya sudah pas, Bu. Mulai ya, Pak. Ya, mulai, Bu. Jadi mujizat yang Ibu maksudkan tadi dengan suami itu masalahnya seperti apa, terus bagaimana Tuhan menolong Ibu? Jadi mujizat yang pertama tadi tentang karakter saya. Ya, Terus yang kedua tentang masalah keluarga ya, masalah saya ya, dengan suami. Uh, Memang kita punya masalah yang apa ya, Pak? Cukup menyakitkan lah untuk saya sebagai seorang perempuan gitu. ya. Intinya ada the other woman. Oh, ya. Nah, tapi itu bukan sebagai suatu perbandingan ya. Saya bukan merasa lebih unggul dengan wanita itu, bukan. Walaupun memang secara pendidikan, secara apa, saya memang itu. Tapi karena mungkin kalau saya bilang bahwa itu karena kuasa kegelapan, nggak tahu Bapak bisa memahami nggak tentang saya. Ya, kalau di sini kan memang banyak Pak kasus seperti itu ya, Iya, tentang sangat kuasa kegelapan. sangat bisa, Bu. Jadi Ibu Ya, sampaikan aja bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat yang mm, terjadi walaupun ya, istilahnya Ibu disakiti atau apa gitu. iya. Silakan. Eh, Ya itu dengan adanya kuasa kegelapan itu praktek saya juga cukup terganggu Pak, karena kan Hmm. eh, tiba-tiba ada yang melempar kayak kantong berisi darah, terus Hmm. kayak melempar benda-benda yang tidak lazim di saya gitu. Eh, tapi saya nggak menuduh siapa, cuman walaupun di dalam batin saya juga tahu lah gitu, tapi saya nggak mau secara vulgar untuk ngomong itu siapa-siapa, dan untuk ke suami saya juga pengaruh juga itu, jadi ada kayak kuasa kegelapan gitu yang tadinya dia sayang keluarga, apalagi ke anak ya, kalau anak satu laki-laki dia pembawa marga, pastilah dia itu eh, apa dia bela lah gitu. Tapi kenyataannya kan nggak bertanggung jawab juga, nggak dia urusin anaknya juga nggak. Terus akhirnya ya udah kita eh, mengalami hal yang seperti itu kayak seperti pembiaran gitu Pak. Tapi bukan seperti pembiaran yang benar-benar saya biarkan total gitu, nggak, saya tetap bawa dalam doa. Terus saya bawa dalam doa. Meskipun saya mikir kayak kayak nggak mungkin lah, kayak udah nggak berpengharapan gitu. Tapi pendeta juga bilang nggak ada yang nggak berpengharapan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan pasti akan menolong, nggak akan dibiarkan sendiri. Saya juga yakin bahwa nggak mungkin lah saya dibiarkan jatuh. Saya nggak mungkin lah dibiarkan terpuruk, jatuh sampai tergeletak, itu nggak mungkin lah. Tuhan Yesus kasih seperti itu, nggak mungkin. Selama ini saya banyak mengalami masalah dalam berbagai macam hal, tapi Tuhan tolong kok. Cuman kita nggak bisa ngatur waktunya Tuhan gitu. Itu memang waktu Tuhan, bukan waktu kita gitu. Uh, dengan keyakinan seperti itu ya, saya tetap berdoa. Sampai suatu saat
yang kita nggak pernah komunikasi, dia komunikasi sih, gitu. Walaupun sebatas untuk urusan anak itu bagi Tuhan, bagi saya udah puji Tuhan gitu, udah merupakan suatu hal yang perkembangan yang baik menuju ke arah baik gitu. Uh, Kalau untuk selanjutnya bagaimana itu biar Tuhanlah yang bekerja untuk kami gitu. Tapi kalau untuk urusan komunikasi yang sekian tahun kita nggak pernah komunikasi, bahkan WA saya pun diblokir dan sebagainya, tiba-tiba dia ngajak komunikasi untuk urusan anak, untuk kelanjutan cita-cita anak, itu bagi saya luar biasa, bagi saya mujizat. Untuk kedepannya ya saya serahkan ke Tuhan. Saya percaya kok apa yang menjadi keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk saya, untuk terbaik untuk anak saya. Dan saya siap menerima apapun itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu dengan berhubungan untuk urusan anak pun saya udah nganggap itu mujizat. Untuk selanjutnya saya serahkan semuanya ke Tuhan Yesus. Saya percaya, yakin, seyakin-yakinnya bahwa pasti Tuhan Yesus akan berikan yang terbaik untuk saya. Apapun itu keputusan Tuhan, apapun itu yang menjadi kehendak Tuhan tentang kami, ya itu pasti yang terbaik. Saya akan jalani semuanya. Itu aja, Pak. Saya, jadi itulah perjalanan daripada seorang Ibu Endang, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, sekalipun tadinya seorang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan seorang yang istilahnya antikris, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi yang pertama saya mau sampaikan, kasih Tuhan itu sangat nyata, dan kasih Tuhan itu lebih tinggi, lebih hebat daripada semua kebencian yang ada di dalam hati manusia. Sekalipun Ibu Endang pada dasarnya tidak menyukai Tuhan Yesus, tapi Tuhan tidak serta-merta artinya menolak Ibu Endang, apalagi kau kan tidak percaya saya, ngapain juga ditolong kamu. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Jadi Tuhan yang benar itu dia mengalahkan kejahatan. Kasihnya melebihi daripada semua kejahatan yang ada di dalam dunia. Kasih itu mampu mengalahkan semua kebencian, kejahatan, amarah. Itulah benar-benar Tuhan. Kalau manusia tidak ada yang bisa seperti itu. Manusia itu istilahnya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, kalau manusia itu punya konsep hidup bahwa dia harus membalas lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau kita ditampar pipi kiri, kalau minimal kita tonjok kepalanya supaya dia bisa benjol dan ini. Itu manusia. Betul. Tapi kalau Tuhan itu adalah kasih, tidak bisa dibantah. Itulah pribadi Tuhan yang sesungguhnya, itulah Tuhan Yesus. Sekalipun bangsa Israel berteriak-teriak, salibkan dia, biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak cucu kami. Tuhan Yesus tidak pernah marah, dan Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Karena yang suka marah, yang suka emosi, yang penuh dengan kebencian itu iblis. Iblis itu merasuk supaya manusia jadi tukang marah, tukang emosi. Untuk apa? Supaya manusia itu bisa saling membunuh, saling membenci. Jadi teman-teman, betapa luar biasanya Tuhan menyatakan diri kepada seorang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Ibu Endang, dan bagaimana beliau sekalipun mengalami tantangan-tantangan, artinya banyak penolakan dari pihak-pihak luar, atau banyak perlakuan yang tidak lazim, yang tidak benar,
Tapi Ibu Endang tidak pernah, istilahnya tidak pernah kendor. Artinya apa? Sekali Tuhan Yesus, selama-lamanya Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus adalah pribadi yang dialami. Bukan hanya cerita pendeta. Bukan hanya tertulis di dalam buku. Tapi itu sesuatu yang real yang dialami oleh Ibu Endang. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita memastikan iman kita, apakah kita mengalami Tuhan, mengalaminya di dalam hidup kita, atau kita hanya, oh ini kata orang, ini hanya kata orang-orang tertentu. Wah, itu akan menyesatkan kita kalau itu hanya kata orang. Apalagi, oh ini hanya kata buku. Nah, itu sungguh bahaya. Iman kita bukan iman yang benar, tapi iman buku. Iman kita bukan iman yang benar, tapi iman kata orang. Tapi kalau Anda mengalami, itu iman yang benar. Karena kita alami, kita merasakan sendiri. Tidak bisa dibantah. Ya. Dan itulah perjalanan hidup dari Ibu Endang. Dan juga bagaimana Tuhan Yesus menyertai dengan mujizat-mujizat. Bu Endang seorang yang emosian, pemarah, gampang tersinggung, iri hati, dendam. Itu adalah tabiat-tabiat daripada kuasa kegelapan yang diimpartasikan di dalam hidup manusia, dimasukkan di dalam manusia. Cuma manusia seringkali tidak sadar. Manusia menganggap, oh itu hal yang biasa. Itu bukan hal yang biasa karena manusia sudah dikuasai setan. Bukan hal biasa itu teman. Karena begitu jahatnya setan itu, dan dia terus ingin mengambil alih hidup kita. Supaya apa? Supaya kita melakukan kehendaknya. Nah, kalau kita manusia melakukan kehendaknya, maka manusia mati dan diterkam oleh setan, dibinasakan di alam maut. Jadi, yang luar biasa lagi, mujizat-mujizat. Jadi, Ibu Endang mengalaminya. Jadi, itu sebagai satu peneguhan bahwa dulu karakternya berbeda sekali, tapi setelah percaya Tuhan Yesus, nyata sekali bahwa Tuhan hadir di dalam hidupnya. Emosi, kebencian, terus hal-hal lain yang begitu dominan selama ini, secara luar biasa Tuhan ubahkan. Dendam, emosi, yang suka marah, gampang tersinggung, itu mulai disingkirkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Hakikat dari Tuhan itu adalah kasih. Jadi kalau dia hadir, maka kasihnya pun akan hadir di dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi kadang-kadang legowo. Sekalipun orang memperlakukan kita dengan tidak baik. Ya, itu satu pembuktian bahwa Tuhan hadir di dalam hidupnya. Itu teman-teman, ya. Jadi teman-teman juga yang belum kenal Tuhan, jangan berlambat-lambatan. Ingat, hidup ini singkat. Ya, jangan berlambat-lambatan. Cepat terima Tuhan. Karena di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya percaya semua kita yang menyaksikan acara ini, kita masih tinggal di bawah kolong langit. Nah, dengarkan firman Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat loh, di bawah kolong langit ini, ya. Kecuali Anda sudah tinggal di atas langit, Anda tidak perlu firman ini. Kalau masih tinggal di bawah kolong langit, ini perlu. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun. Nah, dengarkan. Saya sebagai hamba Tuhan mengasihi siapapun Anda. Tidak ada seorang pun. Nah, semua yang menyaksikan acara ini, kita semua terkategori sebagai orang. Dengarkan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Jelas ya? Jadi jangan sampai terlambat teman, jangan sampai nanti menyesal ya. Kalau tahu begini saya sudah terima dulu, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya.
Anda nanti kalau Anda sudah mati baru menyesal, tidak ada gunanya. Karena tidak ada perpindahan, tidak ada sudah di dalam neraka, terus Tuhan dipindahkan lagi. Tidak ada. Tuhan punya kerja itu sempurna. Kesempatan di dunia untuk bertobat. Kalau Anda sudah mati dan Anda terhilang, tidak akan ada. Ya, firman Tuhan itu kebenaran. Tidak pernah firman Tuhan ini berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu manusia. Karena manusia dikuasai oleh setan. Suka berubah-ubah dia, ganti kulit. Ya. Kalau Tuhan itu A, B, B. Tidak pernah berganti-ganti. Karena kalau dia bicaranya pagi lain, malam lain, besok lain lagi, itu bukan Tuhan itu. Itu setan. Ya. Jadi Tuhan yang benar, firman-Nya itu tidak berubah. Tuhan bilang kalau tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Jangan sampai Anda terlambat ya. Jangan nanti sudah masuk neraka, baru nanti nangis-nangis, tidak ada gunanya. Dan ingat, api yang di dalam neraka itu jutaan derajat Celcius panasnya. Jangan main-main dengan hidup ini. Ya, sebelum terlambat, hanya Tuhan Yesus yang mampu selamatkan kita. Dialah juru selamat dunia. Terima kasih Ibu Endang, kesaksian yang luar biasa. Kita semua sangat diberkati ya. Ibu juga tetap kuat, tetap sukacita. Ingat bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini ada Tuhan yang sanggup menolong, membebaskan, melepaskan kita dari rongrongan kuasa kegelapan. Ya Ibu ya, kami juga akan doakan supaya Ibu punya iman, khususnya rumah tangga Ibu juga bisa tertolong karena memang kuasa kegelapan iblis ini sangat jahat. Dia akan merongrong dari segala jurusan supaya kita pada akhirnya nanti mulai kecewa, putus asa, dan mulai berpaling dari kebenaran yang sesungguhnya. Oke, terima kasih Ibu buat kesaksian yang luar biasa. Dan buat teman-teman juga yang sudah menyaksikan acara ini, terima kasih. Dan doa kami buat Anda semua, kiranya kasih karunia Tuhan menjamah hidup kita semua. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan.